Assalamualaikum Pak Kiai semuanya. Izin Waalaikumsalam. tanya boleh ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan dari saya ya, yang memang masih saya pertanyakan gitu. Yang pertama, Gus Rumel itu kan selama ini beliau itu menggunakan dalil dari kitab Al-Janadi ya. Al-Janadi bahwa yang sudah dibahas tadi oleh Pak Kiai dan kawan-kawan semuanya, bahwa dalam kitab Al-Janadi itu, dalam kitab As-Suluk, bahwa Ubaidillah itu disebut dengan nama Abdullah. Nah, itu referensi dari kitab Burqatul Musiko, itu larinya ke kitab Al-Janadi itu. Nah, pertanyaan saya begini, apakah ada temuan dari PKI nama Abdullah yang disebutkan dalam kitab Al-Janadi itu Abdullah siapa gitu? Apakah Abdullah memang Abdullah Ubaidillah atau Abdullah siapa? Temuannya seperti apa? Atau memang nggak ada temuan sama sekali, hanya disebutkan saja dalam kitab As-Suluk tersebut, tapi tidak ada penjelasan apapun begitu? Karena kan di Al-Janadi sendiri, Gus Rumil menyebutkan bahwa Al-Janadi ini, kitab As-Suluk ini, dia juga merujuk kepada kitab Ibnu Samuroh. Tetapi dia juga menjawab di kitab Ibnu Samuroh yang ada itu tidak ada nama Abdullah itu. Tapi katanya itu adanya di kitab yang memang belum ditemukan. Tapi karangan Ibnu Samuroh kan jadi apa ya? Jadi kitabnya ya jadi angan-angan gitu. Maksud saya kitabnya itu tidak ada, tapi seolah-olah diadakan gitu. Nah, itu kan dalilnya ya kurang kuat menurut saya. Nah, pertanyaan pertama saya itu, apakah ada temuan dari Pak Kiai nama Abdullah yang dalam kitab As-Suluk ini siapa begitu? Apakah memang Abdullah Ubaidillah ini atau siapa? Atau memang tidak ada sama sekali penjelasannya? Ya, untuk pertanyaan pertama itu, Pak Kiai. Ya, begini. Di As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk karya Imam Al-Janadi itu, Abdullah ini hanya menerangkan tentang nasabnya Ali. Abil Hasan itu Ali, keluarga dari Abil Jadid. Dan di sana tidak pernah menjelaskan sedetil bahwa Abdullah ini begini, tidak ada ceritanya, tidak ada. Hanya menyebutkan di sana Ali ini, Abul Hasan ini nasabnya ke Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa, itu tok. Dan tidak pernah ada di Tarikhul Janadi As-Suluk itu bahwa Ubaid ini bernama lain, Abdullah ini bernama lain Ubaid ataupun bernama lain Ubaidillah, tidak ada. Terus karena datanya ini tidak ketemu simbang siur oleh pentahkiknya. Oleh pentahkiknya ini dimulai dari Ali bin Ahmad bin Jadid bin Abdullah ini dikasih buka kurung tutup kurung. Karena ini memang tidak ada datanya. Kita kembali lagi ke kaidah ilmu nasab. Kalau terdapat buka kurung tutup kurung, apa itu artinya? Isyaratun ala annal isma qad rufi'ah min tariqin la yuthaku bih. Itu komentarnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 66. Kalau dibahasakan begini, itu menunjukkan bahwa nama itu diangkat ke permukaan. Abdullah itu diangkat bernasab kepada Ahmad Al-Aba ini min tariqin, melalui jalan la yusakubih, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu katanya pentahkiknya namanya Al-Aqwa. Berarti kitabnya Tarikhul Janadi yang menyebutkan Abdullah putra Sayyid Ahmad Al-Aba ini tidak punya data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, la yuthaqubih, tidak kredibel, begitu, sehingga tidak bisa ini dibuat untuk mengisbat nasab.
Makanya kata Rasail fi Ilmil Ansab dikatakan Imam Al-Janadi ini kitab tarikh, tidak pernah masuk kepada tataran kitab nasab, sehingga kata Rasail itu dikatakan madhanul wat'i wal kadhibi bil ansab, terindikasi palsu dan dusta di dalam nasab. Makanya oleh pentahkiknya dikasih buka kurung tutup kurung, begitu. Nah, dari sana timbul pertanyaan kembali Pak Kiai. Nah, sebelum itu kan Gus Rumel itu di dalam YouTube-nya dia itu memperkokoh status Al-Janadi, bahwa Al-Janadi ini adalah orang terpercaya, orang yang siko, bahkan dia adalah seorang kodi, seorang yang adil, seorang yang memang diceritakan di teman-teman terdekatnya itu memang orangnya yang bisa dipercaya. Nah, makanya sebelum dia melangkah ke arah sana menyebutkan Abdullah, dia di awal-awal itu memperkokoh tentang kepercayaannya, kesikohannya si Imam Al-Janadi ini. Nah, jika demikian berarti ada dua versi dong. Menurut Pak Kiai, Al-Janadi ini tidak sikoh, tidak kredibel, tapi menurut Gus Rumel ini kredibel karena memang sudah terbukti, sudah terkabar bahwa Al-Janadi ini memang sikoh. Dia seorang kodi, dia seorang hakim, dia seorang pemutus gitu kan, pemutus kebijakan gitu kan. Nah, dalam hal ini bagaimana menurut pandangan Pak Kiai? Begini, Al-Janadi ini memang sikoh dan dijadikan referensi oleh ulama. Dalam kebanyakan tulisannya Al-Janadi, namun di saat menulis tentang nasabnya Abul Hasan Ali ini tidak sikoh di sana itu saja. Jadi kalau hanya dalam dokumen yang begitu banyak terpercaya semua, hanya satu yang terpeleset, itu tidak mengurangi kesikohan saudara. Begitu. Oh, jadi menurut Pak Kiai ini ada keterplesetan lah mungkin dari Al-Janadi, mungkin seperti itu ya. Nah, begini, apakah Abul Jadid ini, Ali Hasan Abu Jadid ini, apakah ini memang leluhurnya Ba'lawi atau bukan? Yang disebut oleh Pak Kiai tadi, bahwa ini kan Abdul ini menceritakan tentang leluhurnya Ali Abul Hasan Al Jadid ya tadi kalau nggak salah. Nah, apakah mereka itu juga leluhurnya daripada Ba'lawi, Pak Kiai? Ya tidak, sama sekali bukan. Tidak ada kaitannya tidak ada. Di Tarikhul Janadi itu tidak pernah dikatakan bahwa yang namanya jadid atau hadid itu tidak pernah disebutkan punya saudara yang namanya alwi. Tidak pernah ada itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya begini, apa faktor yang menggugurkan bahwa Al-Janadi ini dalam hal ini terpleset atau tidak kredibel? Apa faktornya menurut Pak Kiai sehingga menyebutkan Pak Kiai Abdullah ini menjadi faktor penentu bahwa Al-Janadi ini bukan seolah tapi agak terpleset begitu kesekohannya. Nah, apa faktornya menurut Pak Kiai? Faktornya ada 3. Yang pertama, Al-Janadi ini dalam manuskrip Parisnya tidak ada Abdullahnya. Terus yang kedua, ini ada Abdullahnya melalui catatan Darul Kutub Al-Misriyah. Ada Abdullahnya, tapi Abdullahnya berada dalam buka kurung tutup kurung. Yang mana itu termasuk Qausain itu bagian dari la yusakubih, yang tidak bisa dipercaya. Begitu. Yang itu yang kedua. Yang ketiga, ini sudah bertentangan dengan kitab yang lebih tua. Apa kitabnya yang lebih tua itu? Mukhalafah lil Usul. Ini andaikan ini kitab nasab, apalagi ini predikatnya, walaupun kitab nasab ini bagian dari kitab sejarah, namun kalau bicara masalah nasab, ini kitab nasab ini lebih unggul dari kitab sejarah.
Karena yang dibicarakan adalah fakta, bukan fakta sejarah, tapi fakta nasab. Nah, makanya kitab ini yang terdapat madhannul wad'i wal kadhibi fil ansab, katanya Ibnu Khaldun itu di dalam kitabnya Al-Ibar itu kitab sejarah ini banyak terindikasi hanya melalui pencatatan dari kabar seseorang, baru dicatat, tidak sampai meneliti itu dalam sejarah. Sehingga sejarah yang valid, yang kredibel itu harus melalui proses masadir, sumber-sumber. Nah, ternyata sumbernya ini tidak ada, yang ini toh maksudnya, yang mengatakan Abdullah ini putra Sayyid Ahmad Al-Abah. Tidak ada sumbernya, walaupun Imam Al-Janadi tidak pernah menjelaskan di sana ada sumbernya, sehingga oleh Muhammad Al-Aqwa dikasih buka kurung tutup kurung. Nah, terus bertentangan dengan kitab yang lebih valid, yang lebih kuat seperti As-Sajaratul Mubarakah, juga Muntakilah Talibiyah. Begitu. Jadi ini nasabnya Abdullah ini pun ini bermasalah di Al-Janadi. Bukan keseluruhan kitabnya Al-Janadi loh. Di bab ini ada keteledoran, ada ketidakvalidan. Begitu. Jadi menurut Pak Kiai, kira-kira, bukan kira-kira ya, apakah Al-Janadi ini tanpa rujukan sama sekali, atau memang hanya penerimaan kabar dari seseorang sehingga ditulis saja, asal ditulis oleh Al-Janadi ini, nama Abdullah ini, atau memang ya tidak ada sama sekali rujukannya, tidak ada referensinya, tidak ada tidak ada tukilannya dari mana ini, yang jelasnya dari mana? Apakah seperti itu atau seperti gimana Pak Kiai? Begini saudara, Al-Janadi ini bukan berkepentingan untuk menjelaskan nasab. Kepentingnya Al-Janadi ini menjelaskan tentang Abul Hasan Ali. Itu valid. Abul Hasan Ali ini sosoknya ada, historis, kitabnya ada, orangnya ada. Nah, terus orang besar, memang orang besar ini ahli hadis, yang namanya Abul Hasan Ali ini. Lah ini maksudnya Imam Al-Janadi ingin menerangkan tentang bahwa ada seseorang yang ahli hadis, ulama besar namanya, yaitu Abul Hasan Ali bin Muhammad itu. Nah, namun di sini Al-Janadi meneruskan nasabnya, mungkin mendengar dari seseorang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Oh, nasabnya Abul Hasan Ali ini begini, lalu ditambah bin ini, bin ini, bin ini, bin ini. Dari kredibilitas seorang Al-Janadi tentang menjelaskan Abul Hasan ini adalah tokoh historis sudah kena. Namun dalam rentetan nasabnya ini yang bermasalah, karena kami sudah membahas tentang nasabnya Ahmad Al-Abah. Begitu. Baik, terima kasih Pak Kiai. Jadi ya saya udah mulai paham dari sini. Pertanyaan selanjutnya begini Pak Kiai, dari kitab As-Sajaratul Mubarakah yang tercantum itu adalah 3 nama. Nah, dari 3 nama tersebut itu apakah beliau-beliau ini adalah keturunan dari Said Hasan atau dari Said Husain, dan siapakah dari keturunan dari Said Hasan dan siapakah dari keturunan dari Said Husain yang ketiga nama itu? Ya menurut temuan Kiai seperti apa? Begini, Imam Fakhruddin Ar-Razi itu kan orang Rai, begitu. Nah, maka sangat mudah meminta informasi dari Muhammad Abu Ja'far yang memang orang Rai. Paham jenengan? Keturunannya Muhammad
Abu Ja'far ini punya keturunan laki-laki namanya Ali. Dari keturunan Ali inilah Imam Fakhruddin Ar-Razi mendapatkan informasi bahwa Ahmad Al-Aba ini laki-lakinya hanya punya putra 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Itu yang pertama. Terus, apakah yang namanya Imam, nanti jawabannya, nanti pertanyaan sampean. Apakah Asy-Syajaratul Mubarakah ini tidak punya sumber? Ada sumbernya, yaitu Al-Muntaqilatut Thalibiyah. Karena sumbernya Al-Janadi itu di abad 6, sumbernya abad 5, maka Asy-Syajaratul Mubarakah ini tidak bisa, tidak dikatakan tidak punya sumber. Enggak, sumbernya ada. Sama-sama orang Rai dari keturunan Muhammad. Juga ada Muntaqilatut Thalibiyah yang mengatakan akibuhu Muhammad, Ali, Husain. Kalau akibuhu haknya dirujuk kepada Muhammad Abu Ja'far, ini keliru. Karena Muhammad Abu Ja'far telah disepakati oleh ulama nasabah, putranya hanya punya putra namanya Ali. Yang Ali ini mirip dengan Ja'far Shadiq, maka dijuluki ayahnya Muhammad Abu Ja'far. Begitu. Terus, apakah Muhammad Ali Husain yang terdapat di Asy-Syajaratul Mubarakah ini keturunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain? Ya jelas keturunan Sayyidina Husain, saudara. Begitu. Jika keturunan Sayyidina Husain, berarti dari ketiga nama tersebut sampai sekarang ada dong keturunannya, dzurriyyahnya sampai sekarang. Nah, siapa saja mereka-mereka ini, ada di wilayah mana saja mereka-mereka yang dari anaknya Ahmad bin Isa ini, Ahmad bin Al-Abah ini, yaitu Muhammad, Ali, Husain ini, apakah ketiga anak ini memiliki keturunan atau memang mereka tidak memiliki keturunan, meninggal begitu? Nah, bagaimana menurut Pak Kiai? Ya banyak lah, banyak. Menyebar itu Ali Al-Qabiji, Ali Al-Akili, banyak itu keturunan. Nah, biar lebih simpel. Nah, dari keturunan Muhammad siapa misalkan? Marganya apa? Nah, dari keturunan Ali ya siapa, marganya apa? Dari keturunan Husain siapa, marganya apa? Nah, adakah temuan-temuan Pak Kiai tentang keturunan-keturunan mereka, atau belum dikaji? Seperti apa menurut Pak Kiai? Ya kalau keturunan yang sekarang, ya belum saya kaji, nggak kenal, begitu. Belum saya kaji. Kalau marganya memang ada, seperti Ali Al-Qabiji itu, juga yang mengarang Asyuyuful Mujliyah itu keturunannya, yang menolak Ba'alawi itu memang keturunannya mereka, yang 3 itu. Oh, baik. Jadi belum ada pengkajian secara mendalam ya tentang dari dzurriyyah yang 3 nama tersebut. Berarti baru ada temuan yang bermarga Al-Qabiji. Nah, pertanyaan selanjutnya, marga Al-Qabiji ini apakah sudah tahu bahwa para habaib ini mengaku sebagai dzurriyyah Rasul, dan apakah pernah Ba'lawi ini mengajukan permohonan untuk mengisbat mereka? Apakah Pak Kiai menemukan temuan itu? Ya, saya temukan mereka menolak. Ali Al-Qabiji ini menolak sejak dahulu sampai sekarang, bahkan sampai mengarang kitab Asyuyuful Mujliyah bahwa nasab mereka itu batil. Begitu, sehingga kalau mereka mau ke Nakobatul Ashraf yang ada di Irak, mereka tolak, ukhruju ya kazab. Begitu. Oh, baik. Jadi kelompok Ba'lawi ini belum ada yang mengisbat. Nah, apakah keturunan dari Said Husain ini yang bermarga Al-Qabiji tadi ya, apakah ada yang diketahui lagi selain dari marga tersebut oleh Pak Kiai? Nah, seperti apa begitu, di negara mana? Nah,
untuk bisa memverifikasi setiap pengakuan-pengakuan dari para dzurriyyah-dzurriyyah yang ingin ditetapkan secara permanen begitu. Apakah Pak Kiai menemukan keturunan dzurriyyah-dzurriyyah dari Said Hussein yang selain dari Al-Qabi tersebut? Ya, sementara belum lah saudara, belum. Tak Oh, sampai. belum, baru hanya sebatas Al-Qabidi ya. Al-Qabiji ya. Iya, karena memang mereka ada di Nakobah, bagian dari Nakobatul Ashraf At-Talibiyin. Sehingga mereka yang berhak untuk menolak. Saya nggak punya keluarga dari keturunan Sayyid Ahmad Al-Aba ini, keturunan Ubaid ini tidak pernah, keturunan Ubaidillah atau Abdullah pun. Saya tidak terima. Itu yang berhak tidak menerima ahli Al-Qabiji sementara, karena memang mereka itu bagian dari Nakib. Untuk sementara itu dulu, mungkin ada yang mau bertanya, boleh saya nyimak dulu karena saya tadi kepanjangan katanya bertanya-tanyanya. Oke, terima kasih teman-teman, saya mute dulu ya. Saya boleh lanjutkan ya, Igolik?